Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek pemrograman web kami. Saya Kesha Melia. Saya Wafazah Faifatunisa. Saya Sofia Melisa Sabila. Saya Regia Ilma Anastasia. Saya Fahriza Aulia Mulyani. Rayhan Nazar Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan untuk kodenya. Yang pertama itu kita ada session. Ini session underscore start require tanda kutip functions dot php itu adalah untuk session startnya itu digunakan untuk mengaktifkan session agar data login bisa tersimpan, dan require gunakan untuk memanggil file yang berisi kode fungsi seperti query dan juga cari. Baik, untuk yang kedua ada cek login. Cek login dari if dalam kurung iset session dalam kutip username header dalam kutip location login.php dan exit. Penjelasan ini program ini untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Jika belum, pengguna akan dibalikan lagi ke tempat login ke awal lagi. Hal ini untuk menjaga keamanan agar halaman hanya bisa diakses untuk orang-orang yang sudah melakukan login. Yang ketiga ada pagination. Pagination per page-nya sama dengan 5. Page sama dengan iset get dalam kurung page sama dengan tanda tanya int get page titik 2 1. Offsetnya page 1 per page. Ini untuk yang pertama yang page sama dengan 5. Setiap halaman hanya menampilkan 5 data. Dan yang spage ini mengambil nomor halaman dari URL. Dan offset menentukan data mulai ditampilkan dari urutan keberapa. Untuk yang offset ini, contoh nih, misal dari halaman 1 data dari 1 sampai 5, halaman 2 dari data 6 sampai 10, dan halaman 3 dari data 11 sampai 15. Yang keempat ada search atau filter atau bahasa Indonesianya pencarian. PHP if iset post atau dalam kurung cari. Penjelasannya, jika tombol cari ditekan, program akan memanggil berdasarkan apa yang kita cari, seperti nama, prodi, NIDN, dan NIDN akhir. Yang kelima itu kita ada menampilkan semua data. Ada else. Jika pengguna tidak melakukan pencarian, program mengambil seluruh data dari dosen atau database. Dari select from dosen, atau bisa juga dari order by ID ASC yang ini. Dan ada limit 5 offset. Order by itu mengurutkan data. Limit jumlah data yang ditampilkan. Dan offset itu data yang dilewati. Yang keenam, kita ada menghitung halaman. Menghitung halaman per page. Nah, yang ini. Total page, sale, total dosen, atau per page. Penjelasannya ini adalah menghitung jumlah halaman berdasarkan total data. Contoh, 48 data, 5 data per halaman, hasilnya 10 halaman. Yang ketujuh ada statistik, yaitu stat total, dan stat prodi. Digunakan untuk menampilkan total dosen atau total program studi.
Informasi ini biasanya sih ada di dashboard awal. Yang kedelapan ada cookie. Cookie ini, if is set cookie accepted. Penjelasannya menampilkan pemberitahuan cookie atau mungkin istilahnya notifikasi. Setelah tombol terima ditekan, browser menyimpan cookie selama setahun 365 hari sehingga banner tidak muncul lagi. Yang kesembilan ada sidebar dan dashboard. Ini ada sidebar. Di sini sidebar ini menu navigasi, nama pengguna yang login, tombol tambah data dan ekspor CSV, statistik jumlah data. Yang ke-10 ada form pencarian lagi. Form digunakan untuk mencari data berdasarkan nama dosen, program studi, dan rentang NIDN. Yang ke-11 ada tabel data. Kita ada tabel data. Tabel data ini menampilkan data dosen satu persatu ke dalam tabel. Kolom yang ditampilkan seperti foto, nama, NIDN, email, program studi, dan aksi. Untuk tombol aksinya, kita biasanya ada dua, yaitu ubah, membuka halaman, edit data, hapus, menghapus data setelah muncul konfirmasi. Yang ke-13 ada pagination lagi. Pagination terdiri dari pref atau pref to halaman sebelumnya. Dan nomor halaman, memilih halaman, next, halaman berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file tambah.php. Yang pertama ini adalah tag pembuka PHP. Yang baris kedua itu session start. Ini digunakan untuk memulai session sehingga sistem dapat mengetahui siapa pengguna yang sedang login. Yang ketiga itu record function PHP. Ini menghubungkan file function PHP yang berisi koneksi database serta fungsi-fungsi tambah, ubah, hapus, dan query-nya. Yang baris ke-5 sampai ke-8 ini if set session username, header location login .php, dan exit. Ini itu digunakan untuk mengecek apakah session username ada, artinya jika session belum ada atau belum login, mengarahkan pengguna ke halaman login. Exit itu jadi menghentikan semua program agar halaman tambah tidak bisa dibuka lagi. Baris ke-10 itu ada if is set first submit. Di sini itu mengecek apakah tombol simpan data sudah ditekan. Baris ke-11 if tambah first lebih dari 0 itu jadi ini juga fungsi tambahnya juga. Jadi jika mengirim semua data dari form menggunakan FOSS, maka hasilnya lebih dari 0, berarti data berhasil disimpan. Selanjutnya ada baris ke-12 sampai 15. Di sini tuh ada echo script, alert data berhasil ditambah, dokumen location help index.php. Ini itu menampilkan kode JavaScript, menampilkan pesan berhasil, lalu mengembalikan pengguna ke halaman utamanya ke indeks lagi. Yang selanjutnya ada baris 16 sampai 18. Di sini itu ada else echo script alert data gagal ditambah. Jadi ini tuh jika data gagal disimpan akan muncul pesan bahwa proses data gagal ditambah. Yang selanjutnya di sini ada bagian HTML-nya. Di sini itu menentukan bahwa halaman menggunakan HTML. Jadi HTML like ID-nya itu menentukan bahasa Indonesia di sini. Selanjutnya ada meta charge UTF-8. Ini itu agar semua karakter dapat ditampilkan dengan benar. Selanjutnya ada meta name invert content with initial 1.0. Di sini itu membuat tampilan responsif di HP maupun komputer. Selanjutnya ada title tambah dosen sistem informasi di sini. Ini adalah judul halaman yang muncul di tab browsernya. Selanjutnya ada link rel/help style CSS-nya.
Ini tuh menghubungkan file ke CSS, jadi agar halaman memiliki tampilan yang menarik. Selanjutnya ini adalah body. Ini adalah awal isi halaman webnya. Selanjutnya ada layout div class layer. Ini tuh sebagai pembungkus seluruh tampilan halamannya. Selanjutnya ada sidebar, aside class sidebar. Di sini itu membuat menu di sebelah kiri. Jadi div class brand icon divnya itu menampilkan ikon aplikasi di sininya. Di sini sysdosennya itu nama aplikasi. Selanjutnya ada harap index .php. Ini itu tombol menuju ke halaman daftar dosen. Selanjutnya itu ada user login. User login itu bagian ini terdiri dari beberapa fungsi. Jadi ada session nama dosen ini. Jadi pengambilan nama admin yang login. Subster 01-nya itu mengubah huruf menjadi kapitalnya. Yang selanjutnya ada HTML session nama dosen. Ini tuh menampilkan nama admin yang sedang login. Jadi aman serta terhindar dari serangan scriptnya. Yang selanjutnya ada top bar. Top bar itu membuat bagian atas halaman. Selanjutnya ada tambah dosen di sini. Tambah dosen itu menampilkan judul halaman juga. Selanjutnya ada harap index .php. Itu juga sama menjadi tombol kembali. Yang selanjutnya ada form, method, post and keep multipart. Ini multipart. Ini itu membuat kotak teks. Jadi nama menjadi nama variabel yang dikirim ke PHP input need n-nya di sini. Ini jadi digunakan untuk memasukkan need dosen. Yang selanjutnya ada input email. Input email ini digunakan untuk memasukkan email data email dan otomatis memeriksa format email. Selanjutnya ada input parodi. Input atau input program studi lah ini di sini. Di sini itu digunakan untuk memasukkan program studi. Yang selanjutnya ada upload foto input type. Di sini ada input type file nama foto, keep image-nya. Di sini itu digunakan untuk memilih filenya serta foto menjadi nama variabel yang dikirim ke PHP. Yang selanjutnya ada tombol button tipe submit name submit di sini. Di sini tuh submit digunakan untuk mengirim data dan name submit itu dipakai oleh PHP untuk mengetahui tombol sudah ditekan. Jadi saya akan melanjutkan dan menjelaskan data ubah .php serta tambah .php. Yang selanjutnya adalah PHP. Di sini itu diawali dengan session start require function .php. Session start itu digunakan untuk memulai session agar sistem mengetahui pengguna yang sedang login. Sedangkan require function itu digunakan untuk menghubungkan halaman ini dengan file yang berisi koneksi database, fungsi-fungsi serta query, ubah dan fungsi lainnya. Selanjutnya ada if reset session username, hidden location login. Di sini itu kode yang memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login. Jadi yang dapat mengakses halaman ubah PHP ini, jika belum login, pengguna akan diarahkan ke halaman login ini. Kemudian di sini ada id get id. Itu kode yang mengambil ID dosen dari URL. Selanjutnya ada DSN query select from dosen where ID. Itu menjalankan perintah SQL. Kode ini menjalankan perintah SQL. Jadi pengambilan data dosen berdasarkan ID. Data yang diperoleh kemudian disimpan ke variabel. Jadi $DSN-nya itu dapat ditampilkan pada form. Selanjutnya ada if insert post submit di sini. Fungsi ubah ini digunakan untuk memperbarui data. Jadi dosen di database itu sesuai
dengan data yang diinput pada form. Jadi jika prosesnya berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan data berhasil diubah kayak gini. Kalau misalkan mengarahkan jika prosesnya gagal, sistem akan menampilkan pesan data gagal diubah seperti ini. Selanjutnya ada bagian HTML di sini. Di bagian head itu terdapat pengaturan halaman seperti charset, pivot, title, dan menghubungkan file style CSS-nya di sini. Di aplikasi yang berisi di sini itu adalah sidebar. Di sini itu selanjutnya ada sidebar. Sidebar itu yang berisi logo aplikasi sis dosen, menu daftar dosen, menu tambah dosen. Di sini adalah informasi yang sedang login serta tombol logout. Selanjutnya di sini ada top bar. Di sini juga ada top bar. Jadi yang menampilkan judul ubah data dosen di sini. Nah, di sini ada top bar yang menampilkan judul ubah data dosen. Yang selanjutnya ada form method data di sini. Nah, di sini ada form method data di sini. Metode ini digunakan untuk mengirim data ke server. Jadi multi form datanya itu digunakan karena form juga mendukung ke upload file gambarnya. Di dalam formnya itu terdapat dua hidden input, yaitu ID untuk menyimpan ID dosen yang akan diperbarui. Foto lama ini untuk menyimpan nama foto lama apabila pengguna tidak mengganti foto. Selanjutnya terdapat nama dosen, need and email, program studi, foto saat ini. Semua input ini itu sudah terisi otomatis. Jadi menggunakan data dari variabel dolar DSN-nya. Di bawahnya itu terdapat input ganti foto, yaitu ini simpan perubahan untuk menyimpan hasil edit ke database, batal ini untuk membatalkan proses edit dan kembali ke halaman daftar dosennya. Saya akan menjelaskan dua file saja, yaitu terdapat file function dan file logout. Nah, file function ini adalah inti dari semua fungsi yang ada di halaman, seperti tambah, hapus, ubah, cari, upload, foto, dan registrasi. Nah, di sini terlihat dari baris awal, kita harus koneksikan dulu PHP ke database yang bernama latihan DB. Selanjutnya di sini ada fungsi query, yaitu untuk menjalankan query SQL dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk array, sehingga mudah dipakai di setiap halaman. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi tambah data, yang dimana fungsi ini untuk menambahkan data terbaru dosen ke database. Ada nama, NIDN, prodi, email, dan juga upload foto. Foto ini nanti akan diarahkan ke fungsi upload foto. Lalu jika foto tidak diupload, maka foto tidak akan disimpan. Nah, jika gagal, foto tidak akan disimpan. Selanjutnya di sini terdapat fungsi hapus berdasarkan ID. Jadi, jika kita menghapus data dosen tersebut berdasarkan ID. Selanjutnya ada fungsi ubah data. Sini mengupdate data lama menjadi data terbaru, baik itu ID, nama, NIDN, email, prodi, ataupun foto. Nah, di sini jika foto baru terupload, maka foto lama akan otomatis terhapus. Nah, jika foto tidak terupload atau tidak mengupdate foto baru, maka foto lama juga tidak akan terhapus. Selanjutnya terdapat fungsi cari. Nah, fungsi cari ini untuk mencari nama, prodi, NIDN,
awal ataupun indent akhir. Jadi terdapat fitur search yang dimana jika kita mencari namanya akan muncul paling atas gitu. Lalu terdapat fungsi upload. Ini fungsi uploadnya untuk foto. Jika kita mengupload foto dan foto tidak terupload, maka akan muncul pesan upload gambar terlebih dahulu. Nah, jika foto yang diupload bukan berbentuk JPG, JPEG, atau PNG, karena di sini kita sudah menentukan file extensionnya, maka akan muncul pesan yang Anda upload bukan gambar. Jika ukuran gambarnya terlalu besar, maka di sini akan muncul pesan ukuran gambar terlalu besar. Dan terakhir, di file function ini terdapat function registrasi. Nah, di sini untuk halaman registrasi. Fungsi di halaman registrasi terdapat nama dosen, username, password 2. Nah, password 2 ini untuk konfirmasi dari password yang pertama. Nah, jika ketika user sudah daftar, maka akan muncul pesan username sudah terdaftar. Nah, jika konfirmasi password tidak sesuai, maka akan muncul pesan konfirmasi password tidak sesuai. Kalau misalkan si password yang 2 ini ketika dimasukkan tidak sama dengan password yang waktu awal dimasukkan. Selanjutnya di sini terdapat file logout. Nah, file logout ini ketika diklik, user akan kembali ke halaman login. Lalu ketika diklik, session dan cookie akan otomatis terhapus. Dan dengan di sini waktu tertentu 3600 detik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan file login dan export. Di awal itu acuannya yaitu ke dalam function dan session akan dimulai. Di awal ini jadi saat user klik login, klik button login, data dari form inputan itu akan dicek oleh server apakah ada atau tidak, lalu akan diarahkan ke index PHP jikalau benar. Ini untuk cek cookie, apakah cookie ini tuh ada. Jikalau memang ada, true, maka session akan dibuat dan diarahkan langsung ke dalam index PHP. Selanjutnya itu, jika button login sudah diklik, maka akan mengecek si username password, kayak mengambil data username passwordnya nanti akan dipakai di sininya. Di awal kita tuh buat variabel untuk mengambil data username dari tabel registrasi, lalu selanjutnya ini ada cek username. Di awal ini variabel row itu berfungsi jadikan si result ini tuh datanya masih berupa data dalam database dan diubah ke dalam bentuk array oleh fetch search. Oke. Lalu selanjutnya ada pengecekan password. Apakah passwordnya benar gitu? Passwordnya benar. Jikalau benar maka session akan dibuat jadi true. Ini lalu saat kita klik remember me pada menu pada form login, maka akan dibuatkan cookie, tetapi cookie-nya ini hanya bertahan sampai 60 detik. Lalu akan diarahkan langsung ke dalam file index PHP. Lalu selanjutnya ini untuk pembuatan form input, jikalau ada error akan ada username password salah dengan stylenya itu berwarna merah. Ini untuk form inputnya. Untuk method post untuk mengirim ke dalam sini, ntar dia yang pakai. Ini label, input, username, password, remember me, dan login. Oke, selanjutnya yang file export. Ini acuannya juga ke file function. Ini tuh untuk type-nya itu berupa CSV. Nanti pada saat jadi saat klik export akan mendownload sebuah file berbentuk CSV langsung dari data tabel dosen. Gitu, berbentuk CSV. Lalu ini di baris kelima adalah pada saat di download langsung bernama
nama filenya itu datadosen.csv. Lalu output ini tuh sebagai kayak seperti kanvas yang bekerja di belakangnya. Lalu untuk fput CSV ini untuk membuat sebuah kolom, jadi pada saat file tersebut diklik maka akan berisi kolom-kolom dari ID, nama, NIDN yang sesuai dengan urutan dalam tabel dosen. Lalu untuk membuat query untuk mengambil semua data dari tabel dosen secara ascending. Lalu untuk ini pengecekan query dan connectionnya. Dan di baris 14 ini akan dilakukan looping untuk mengambil tiap satu data. Jadi mengambil tiap satu data array dari tabel dosen ini dari kolom ID, nama, NIDN, email, prodi akan mengambil satu baris. Selanjutnya akan di looping terus sampai data habis, dan jikalau data sudah beres akan di closekan. Selanjutnya saya Fazawai Patrisa akan menjelaskan pada file register PHP. Yang pertama di sini ada baris 1 sampai ke 3. Pada bagian session start ini digunakan untuk memulai session yang berfungsi menyimpan informasi login pengguna selama menggunakan sistem. Nah, untuk baris ketiga ini digunakan untuk memanggil file yang berisi berbagai fungsi yang dibutuhkan, seperti fungsi untuk melakukan registrasi pengguna ke dalam database. Selanjutnya pada baris ke-5 sampai 8 ini, kode ini berfungsi untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Jika session username sudah tersedia, artinya pengguna telah masuk ke dalam sistem sehingga tidak perlu melakukan registrasi kembali. Nah, oleh karena itu, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman indeks PHP. Nah, untuk perintah exit ini digunakan untuk menghentikan proses eksekusi program setelah pengalihan halaman dilakukan. Selanjutnya, pada baris ke-10 sampai 15 ini digunakan untuk memproses data registrasi. Ketika tombol daftar sekarang itu ditekan, maka program itu akan memeriksa apakah tombol dengan nama tbl_register ini telah diklik. Jika iya, maka seluruh data itu akan dikirim ke fungsi registrasi menggunakan POST. Selanjutnya, pada bagian HTML ini, program itu membuat tampilan halaman registrasi yang berisi beberapa input data. Nah, form ini menggunakan metode POST karena data yang dikirim bersifat penting seperti password, sehingga tidak akan ditampilkan pada URL. Selanjutnya di sini ada nama dosen, username, password, dan konfirmasi password. Nah, keempat input tersebut ini digunakan untuk menerima data yang dibutuhkan saat registrasi, yaitu nama dosen, username, password, dan konfirmasi password. Nah, seluruh input menggunakan atribut required agar tidak boleh dikosongkan oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada tombol button. Nah, button ini digunakan untuk mengirim data form ke server. Selanjutnya, file hapus.php. Nah, pada baris 1 sampai ke 3 ini berfungsi untuk menjalankan session dan memanggil file function PHP. Session ini digunakan untuk menyimpan informasi login pengguna, sedangkan file function PHP diperlukan karena di dalamnya ini terdapat fungsi hapus yang digunakan untuk menghapus data dari database. Selanjutnya, pada baris ke-5 sampai 8 ini, program ini melakukan pengecekan apakah pengguna ini sudah login atau belum. Jika session username tidak ditemukan, maka pengguna ini dianggap belum memiliki akses ke sistem sehingga akan diarahkan ke halaman login. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menjaga keamanan agar hanya pengguna aja gitu yang udah login yang dapat menghapus data. Selanjutnya pada baris ke-10 ini
Nah, kode ini itu digunakan untuk mengambil nilai ID yang dikirim melalui URL. Nah, nilai ID tersebut menunjukkan data mana yang dipilih pengguna untuk dihapus dari database. Lalu pada baris 11 sampai 19 ini sampai 20 ini pada bagian ini tuh program memanggil fungsi hapus yang terdapat di dalam file function PHP. Nah, fungsi tersebut akan menjalankan perintah SQL untuk menghapus data berdasarkan ID yang diterima. Nah, untuk bagian ini, jika proses penghapusan itu berhasil, maka sistemnya itu akan menampilkan notifikasi berupa pop-up yang bertuliskan data berhasil dihapus. Nah, setelah pengguna menekan tombol OK pada pop-up di atas, halaman ini akan otomatis diarahkan kembali ke indeks PHP. Selanjutnya di sini ada kayak sebaliknya gitu, jika penghapusan data gagal dilakukan, nah sistem akan menampilkan pesan data gagal dihapus. Tapi meskipun gagal, pengguna ini akan tetap akan diarahkan kembali ke halaman utama sehingga dapat mencoba kembali atau memeriksa penyebab kegagalan itu ada di mana. Tuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fariza Aulia, di sini akan menjelaskan file style CSS-nya. Nah, jadi di sini pertama ada import URL. Nah, di sini itu fungsinya buat mengimport fontnya. Di sini yang dipakai itu Google Font. Lalu selanjutnya di sini ada root. Nah, si root ini itu adalah kayak sebuah variabel yang menyimpan semua aturan style dasar yang akan kita terapkan ke keseluruhan program atau aplikasi kita nanti. Nah, di sini ada warna-warna utamanya, ada primary-nya, warna primary, lalu primary dark, primary light, secondary-nya, terus ada warna success, warna danger, warning, terus ada background-nya, ada surface-nya, ada border, teks, warna untuk teks, lalu warna teks mute, lalu ada sidebar-nya, ukuran sidebar, lalu radius untuk pojok, lengkungan pojok di tiap-tiap desainnya, lalu ada shadow-nya. Lalu di sini ada ini untuk keseluruhannya. Ini tuh si box sizing ini tuh untuk menghilangkan aturan border box, untuk aturan box sizing, margin dan padding yang ada di browser. Kita set menjadi 0 semua aturan browsernya. Lalu di sini selanjutnya ada style untuk bodinya. Di sini ada font family-nya pakai inter, lalu sans serif, lalu background-nya pakai variabel yang ada di root tadi background, lalu color-nya pakai variabel yang tadi text, lalu ini height-nya, minimal height-nya. Lalu di sini untuk page-nya, di sini ini akan aturan untuk bagian halamannya. Di sini ada minimal height-nya, lalu display-nya pakai flex, line item-nya di tengah-tengah. Nah, ini nanti digunakan untuk pada bagian sesi login, register agar si kontennya itu ada di tengah-tengah layar. Seperti itu. Lalu di sini ada justify content center, background-nya, lalu padding-nya. Lalu di sini ada out card. Ini untuk bentuk card-nya di bagian baik di bagian manapun yang menggunakan card, aturannya style seperti ini. Ada background-nya, lalu ada border radiusnya, padding, lebar, lalu lebar maksimalnya, ada shadow box-nya juga. Lalu di sini ini untuk style untuk logonya, text line-nya center, margin bottom-nya 32 px. Lalu selanjutnya ini untuk style logo juga sama logo icon. Di sini ada lebarnya, ada tingginya, lalu untuk background-nya warnanya linear gradient. Terus ada menggunakan variabel yang root tadi yang dibuat di awal, lalu ada border radius, ada display-nya, inline flex, lalu line item-nya di tengah-tengah center, justify content-nya center, lalu font size-nya 24, margin bottom-nya 12. Lalu di sini ada untuk logo di H1 yang judulnya. Di sini ada font family-nya pakai plus Jakarta Sans serif, lalu font size, ada font weight juga untuk ukurannya, lalu untuk color. Lalu selanjutnya ada untuk pengaturan logo di paragrafnya. Di sini ada form group, ini tuh style untuk di bagian form pencarian. Di sini ada margin button, lalu ada untuk bagian labelnya. Di sini ada display-nya blok, terus font size-nya, font weight-nya, lalu color-nya, lalu margin-nya juga. Label itu untuk nama di bagian tiap-tiap formnya, inputannya atau kolomnya nanti, kolom inputannya. Terus nanti ada form group input, form group select, form group text area. Nah, ini untuk memberi style di bagian inputannya. Kalau tadi itu di labelnya kayak judulnya, ini tuh untuk bagian inputannya gitu. Diberikan lebarnya 100%, lalu padding, ada border juga, diberi border, lalu diberi radius, itu adalah untuk sudutnya dibuat melengkung, lalu font size-nya 14, terus font family-nya, lalu color-nya, warna teksnya, lalu background, lalu ada transition juga, ada border color, ada box shadow, lalu ada outline-nya. Di sini non berarti tidak menggunakan outline. Ini juga, ini selanjutnya ini tuh input fokus tuh ketika kita mengarahkan kursor di bagian itu akan ada perubahan yang terjadi. Lalu selanjutnya ini ada style untuk button. Ini untuk button umumnya style seperti ini, ada display-nya inline flex, lalu align item center, gap-nya 6, ada padding-nya juga, ada border radius itu yang untuk sudutnya yang melengkung, lalu font size, font weight, lalu font family-nya, lalu ada kursornya nanti ketika di bagian tombol itu jadi pointer, lalu bordernya non tidak ada, lalu ada transition-nya, lalu text decoration juga non. Terus ini ada button primary-nya untuk yang button
yang akan digunakan di semuanya. Background-nya ada warna primary, lalu color-nya, color text-nya, lalu weight-nya, justify kontennya di tengah, center, padding-nya 12, font size-nya 15. Lalu ini untuk masih yang tadi, nah kita tambahkan hover di bagian button primary-nya. Nah, jadi ketika kita kursornya akan menekan atau menyentuh si tombolnya itu, maka akan berubah si stylenya. Sini background-nya berubah menjadi primary dark, lalu ada transform-nya, lalu ada book shadow-nya, seperti itu. Lalu ini untuk warna-warna button, ada button sukses menggunakan warna hijau, lalu button warning menggunakan warna orange, lalu button danger menggunakan warna merah. Lalu di sini ada button outline, ini untuk outline buttonnya, di sini ada backgroundnya transparan, terus bordernya, lalu colornya menggunakan text milk. Ini pakai variabel yang awal tadi yang root. Lalu ini button outline-nya hovernya, jadi ketika si kursor mengarah ke button tersebut akan terjadi perubahan style atau tampilan. Lalu di sini ada bagian untuk bagian footer, style bagian footer, text line center, lalu ada margin topnya, lalu ada font size, lalu color untuk text-nya, text milk. Di sini juga masih style untuk footer. Nah, di sini selanjutnya ada style untuk alert error. Jadi ketika ada pesan error yang ditampilkan, biasanya ini di pesan error ini biasanya ada pada saat login atau register, seperti itu. Atau di bagian tambah atau edit data ketika ada error yang terjadi, maka akan tampil pesan error dan style pesan errornya di atau di sini. Di sini ada backgroundnya, lalu bordernya, ada colornya, color text-nya, danger, lalu padding, ada border radius, ada font size-nya, lalu ada margin button, display-nya flex, line itemnya di center, lalu gapnya 8. Lalu ini untuk style di dashboard-nya, di halaman utamanya, di sini ada layout-nya pakai display flex, lalu minimal height-nya, minimal tingginya pakai 100 VH. Lalu ini ada style untuk sidebar-nya yang ada di sebelah kiri. Lalu di sini ada lebar sidebar-nya, lalu background-nya, position-nya, terus untuk bagian top, atas, kiri, dan bawah. Lalu selanjutnya ada flex direction-nya, lalu ada untuk indeksnya, terus overflow y-nya auto. Lalu ini ada sidebar brand-nya, ada padding, ini masih di bagian sidebar, ada padding-nya, lalu border button-nya, lalu ini untuk di bagian yang atas judulnya. Di sini ada font family-nya, font size, font weight, ada color, display, line item, di center, lalu gap. Di sini untuk iconnya yang logo di pojok kiri bagian atas, kiri atas. Di sini ada untuk weight-nya lebar, lalu tinggi, ada background-nya, radiusnya, display-nya flex, line itemnya di center, display content-nya center, font size-nya. Lalu ini sebelah navigation-nya pakai ada padding-nya, lalu navigasi label-nya ini untuk di bagian menu yang ada di sidebar-nya. Di sini style-nya ini ada label-nya, ada font size, font weight, letter space, spacing, ada color-nya, ada text transform-nya, lalu padding, ada margin-nya juga. Ini untuk item-itemnya, style untuk navigasi item itu yang di menu itu. Sini ada display, ada line item, gap, padding, border, font size, font weight, color, text decoration-nya, transition-nya. Di sini ada hover-nya juga, jadi ketika si kursor mengarah atau mengklik di bagian navigasi tersebut, menu itu akan terjadi perubahan gitu. Ini ketika ditekan, ketika aktif akan berubah juga. Lalu di sini ada ikonnya, lalu ini untuk bagian di kiri bawah, masih di sidebar kiri bawah ada informasi tentang usernya atau kayak penggunanya yang sedang mengakses web tersebut. Di situ nanti ini stylenya menggunakan sidebar user. Lalu di sini ada padding, dibuat paddingnya, ada border topnya, ada displaynya pakai flex, line itemnya center, lalu ada avatar. Avatarnya di sini di style juga diatur lebarnya, tingginya, backgroundnya, lalu radiusnya, displaynya pakai flex, line itemnya center, justify kontennya center, font size 14, warnanya 700, lalu colornya warna putih, lalu ada flex ringnya. Nah, ini untuk user infonya. Ini untuk menginstal di bagian informasi user. Lalu selanjutnya ada logout button yang ada di sampingnya informasi user. Tadi itu ada logout button. Nah, ini stylenya, colornya seperti ini, lalu font size-nya, text decoration-nya, transition-nya ini, lalu ada hover-nya. Hover-nya itu ini akan terjadi ketika kursornya menekan si tombol tersebut. Warnanya akan berubah, yang tadi asalnya ini menjadi warna danger yang ada di variabel root awal tadi. Lalu ini ada style untuk bagian main kontennya. Main kontennya itu di yang tabel dosennya itu, nah ini ada min-nya, margin left-nya, ada menggunakan variabel sidebar, lalu flex, display-nya flex, right direction-nya kolom ke bawah. Lalu top bar-nya, sini ada background, ada border, button, padding, display, line item, justify content, space between, position-nya sticky. Jadi ketika di scroll akan tetap di atas ini top bar tuh yang paling atas yang ada tombol export dan tombol tambah data. Itu. Lalu ini untuk style top bar title-nya, top bar sub-nya, lalu ini top bar action-nya, display-nya flex, line item-nya center, gap-nya 12, lalu ada ini button aksi. Button aksi ini ada nanti pada tabel data dosennya. Ini untuk stylenya seperti ini. Lalu selanjutnya ada hover-nya juga, jadi ketika ada efek saat mouse diarahkan ke tombol tersebut, ke tombol aksi tersebut. Lalu ini button export tadi yang di atas, yang di top bar itu, lalu ini button tambahnya warnanya berbeda, lalu ini kontennya, lalu ini adalah style untuk statistik yang ada nanti. Statistik itu statistik kartu isinya yang total dosen, total program studi, lalu total halaman dan halaman saat ini. Nah, stylenya itu menggunakan ini ada statistiknya dulu untuk aturan tiap cardnya, lalu ini style untuk cardnya, dimana background, border radius, padding, book shadow-nya, display, line item, terus gap, bordernya, lalu ini untuk iconnya, icon yang ada di kartunya tersebut, ini untuk stylenya, lalu ini untuk warna-warnanya, lalu ini value-nya,
untuk font size-nya dan labelnya seperti ini. Lalu ini card-nya tadi, card-nya menggunakan background seperti background ini pakai variabel yang root tadi yang awal, lalu border radius, ada box shadow, border overflow. Lalu ini card header-nya seperti ini stylenya, lalu ada card title-nya, ada card body-nya. Lalu ini di bagian search bar, style untuk di bagian search bar yang pencarian, kolom pencarian itu, sini ada bagian search bar-nya, pakai display flags agar tersusun secara horizontal dan ketika ukuran layarnya berubah-ubah akan menyesuaikan. Lalu di sini ada style untuk tabelnya, di sini ada tabel warp-nya, lalu di sini untuk style tabelnya ada lebarnya, lalu border collapse-nya, lalu font size-nya. Di sini ada bagian header-nya. Ini di head-nya warnanya background-nya pakai variabel yang background tadi, background ada di variabel flow tadi. Lalu ini untuk header-nya ada padding, lalu text line, font size, font weight, letter spacing, text transform, color. Nah untuk color-nya header tuh color di header dan color kolomnya akan dibedakan agar memudahkan untuk membaca datanya nanti. Lalu ini ada untuk bagian kolomnya, lalu ada hover juga, jadi ketika kursor menyentuh di bagian itu akan berubah. Lalu ini avatar image itu untuk style foto dari dosen atau data yang kita masukkan, kan ada bagian fotonya, ini untuk style di fotonya itu. Di sini fotonya diatur lebar dan tingginya, lalu border radiusnya juga, object width-nya juga agar ukurannya tuh sama semua. Lalu avatar placeholder-nya, jadi ketika kursornya diam di bagian fotonya akan tampil sesuatu informasi. Lalu di sini ada untuk style placeholder-nya itu, atau ini akan muncul ketika ketika fotonya tidak muncul maka akan ini pakai placeholder. Lalu ada badge-nya, ini juga masih di bagian ini yang action button itu yang aksi itu. Lalu di sini ada pagination-nya. Nah untuk pengaturan pagination-nya seperti ini, pakai display flags agar terlihat secara horizontal dan rapi. Lalu text align-nya, align itemnya center, display content-nya space between, lalu ada padding, border top, font size, lalu color text-nya. Ini ada page link-nya, display-nya flags, skip-nya 4, lalu page link-nya itu ini untuk style di bagian halaman-halamannya yang 1, 2, 3 seperti itu. Lalu ada hover juga, jadi ketika ada kursor mengenai bagian tersebut akan berubah. Lalu ini ada page link aktif sama disable, jadi ketika kita sedang berada di halaman saat ini, maka si halaman itu tuh angkanya akan warnanya akan berubah. Lalu jika sudah tidak di halaman itu akan berubah lagi. Jadi ini tuh untuk membedakan halaman ketika sedang aktif dan tidak. Lalu ini form page-nya, di sini ada form page-nya sekarang, lalu ini untuk preview nanti di bagian pagination-nya ada tombol preview. Nah, ketika tombol preview-nya sedang aktif, maka warnanya akan berbeda dengan pada saat tombol preview-nya mati atau sedang tidak aktif. Seperti itu. Jadi tombol preview-nya akan aktif, akan bisa diklik ketika page-nya sudah melebihi dari page awal, maka tombol preview-nya akan bisa diklik. Lalu ketika sudah pada di halaman paling ujung, maka tombol next-nya yang akan tidak aktif. Lalu di sini ada style untuk cookie-nya, banner cookie-nya. Di sini ada position-nya, bottom-nya, lalu ada left-nya, transform-nya, background-nya, color text-nya, padding-nya, radius border-nya, display-nya flex, line itemnya center, gap-nya, box shadow, z-index, font size-nya, lebar maksimalnya, lalu lebarnya, lalu ditambah juga animasi slide up. Lalu ini menggunakan animasi slide up. Lalu ini untuk cookie banner-nya, animasi. Lalu ini style untuk cookie accept. Jadi ketika cookie-nya diterima, maka akan terjadi perubahan. Lalu ada hover-nya juga. Jadi ketika kursor yang mengarah ke tombol maka akan berubah menjadi gelap warnanya. Lalu terakhir ada style untuk remember me. Pada bagian login ada kolom checkbox. Nah si CSS ini tuh untuk mengatur checkbox tersebut. Di sini ada display-nya, line item, gap, margin button, font size, color-nya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan ada demo webnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk mendemokan hasil dari web yang telah kami buat. Ini terdapat halaman pertama yang muncul itu halaman login. Sini ada username dan password dan ada cookie ingat saya selama 7 hari. Sini kita coba masukkan nama yang belum pernah terdaftar di database. Nah, ketika nama tersebut atau password tersebut salah, maka akan muncul username atau password salah. Dan jika belum termasuk ke database, bisa diklik daftar di sini. Di sini untuk form registrasi, di mana untuk membuat akun baru. Di sini terdapat nama dosen, nama username, lalu password, dan konfirmasi password agar password tersimpan di database. Di sini saya akan mencoba login dengan akun yang sudah terdaftar di database. Klik masuk, lalu di sini terdapat cookie, itu save your password. Cookie kami menggunakan untuk menyimpan preferensi login Anda agar pengalaman lebih nyaman. Sini kita klik terima, dan ini adalah session, dimana untuk menyimpan password. Oke, di sini terdapat sidebar yang
terdiri dari data dosen dan daftar dosen. Di halaman daftar dosen, di sini ada total dosen, total program studi, total halaman, dan sekarang ada di halaman berapa. Di sini terdapat fitur pencarian nama dosen, pencarian berdasarkan nama dosen, program studi. Sini yang memakai drop down yang ada di daftar dosennya. Lalu ada mencari berdasarkan tentang NIDN, awal ataupun akhir. Sini saya akan coba cari berdasarkan nama. Ini akan muncul paling atas data dosen yang dicari. Data dosen ini terdapat foto, nama dosen, NIDN, email, program studi, dan aksi. Aksi yang dimana yang dimaksud adalah untuk mengubah atau menghapus data. Di sini misalkan saya ingin mengubah NIDN. Nah, ini adalah halaman ubah data yang sudah ada. Di sini saya akan mengganti NIDN saya, tetapi tidak ingin mengganti foto. Klik simpan perubahan. Sini akan muncul pop-up data berhasil diubah. Klik OK, sehingga NIDN-nya berubah. Tetapi fotonya tetap disimpan, tetap ada. Misalkan saya ingin menghapus salah satu nama dosen di sini. Klik hapus, lalu di sini akan ada pop-up yakin hapus data bernama Naila Kansa. Di sini klik OK dan data berhasil dihapus. Oke, di sini setiap kami menyeting di setiap halaman dosen. Setiap halaman itu akan menampilkan 5 dosen maksimal. Sehingga di sini terdapat pagination. Yang dimana di sini kita hanya memasukkan data dosennya itu 7. Nah, sehingga di sini hanya ada 2 halaman. Bisa di preview atau di next juga. Nah, misalkan di sini saya ingin menambahkan tambah dosen. Nah, ini adalah tampilan halaman tambah dosen. Sini ada nama dosen, NIDN-nya, emailnya, lalu program studinya apa, dan bisa memasukkan foto juga. Di sini kami juga menambahkan fitur ekspor data dengan format CSV, di mana ketika kita klik itu akan isinya data-data dari dosen yang sudah ditambahkan. Mungkin cukup sekian demo web yang telah kami buat. Terima kasih. Sekian penjelasan program dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.